Nah, saat sih sebenarnya capaian pembelajaran Anda di Prodi D4 ini yang diharapkan kompetensi Anda ini adalah Anda menjadi seorang konselor. Ya, menjadi seorang konselor. Nah, catatan buat kita semua, untuk menjadi konselor itu nggak mudah, ya. Tidak mudah sama sekali, itu skill. Ada banyak terapis gigi di luar sana, namun mereka tidak mampu menerapkan atau tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang konselor, gitu. Ya, kenapa nggak mampu? Karena mereka tidak memahami nih ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu terkait dengan karakteristik dari manusia seperti itu, sehingga tidak mampu melakukan pendekatan dan berinteraksi dengan orang-orang tersebut sesuai dengan karakteristiknya, dan otomatis ya tujuan yang kita harapkan itu tidak tercapai, tidak ada kooperatif, tidak ada kerjasama dan lain-lain. Jadi ibarat contoh, kalau saya bilang kalau pasiennya datang dengan marah-marah, Anda nggak sabar, Anda nggak tahu karakteristik mereka, Anda nggak sabar, tentunya nanti emosi Anda juga akan terpancing. Nah, sehingga ini akan menjadi konflik seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai tenaga konselor yang profesional itu tidak dibenarkan ya. Nah, perlu sekali Anda belajar, memahami, menerapkan ilmu-ilmu psikologi kesehatan ya. Jadi jangan disimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu psikologi kemarin itu jangan disimpan di lemari, disimpan di lemari paling bawah, paling belakang lagi gitu ya. Itu jangan. Karena itu adalah ilmu-ilmu dasar ya yang Anda gunakan ketika Anda berinteraksi dengan pasien Anda. Baik, saya share untuk PPT-nya. Kita belajar dulu nih secara umum apa sih itu yang dikatakan konselor, kemudian hubungannya itu antara kita dengan konseli itu gimana. Bisa terlihat ini PPT saya? Terlihat, Ibu. Nah, saya berharap semua mahasiswa di forum ini tolong diperhatikan, karena ini adalah ilmu yang sangat menarik yang Anda itu nggak dapat pada saat Anda D3 ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Oke, nah sebentar. Ya, ini adalah materi hari ini kita bicara tentang konsep dasar konseling ya. Nah, di sini ada keterkaitan antara konselor. Nah, konselor itu adalah kita. Gitu. Sebentar. Konselor itu adalah kita. Yang dikatakan konselor adalah tenaga profesional. Dalam hal ini adalah terapis gigi. Ya, kalau pasien kita, kalau klien kita itu disebut dengan konseli. Nah, ini catatan ya. Kalau pasien kita atau klien kita itu disebut konseli. Jadi kita konselor, mereka adalah konseli. Prosesnya itu disebut dengan konseling. Bisa dipahami? Ya, ya. Jadi saya ulang, kita ini disebut dengan konselor, kemudian klien kita atau pasien kita itu disebut dengan konseli, dan proses kita berinteraksi, proses kita memberikan solusi-solusi ke mereka, itu disebut dengan konseling. Nah, tentunya untuk bisa menghasilkan suatu proses konseling yang positif, ya, tentunya hubungan antara konselor sama si konseli ini harus dijaga dengan baik. Nah, bagaimana cara menjaganya, Bapak Ibu? Ya, gimana cara kita menjaganya? Dengan kita menerapkan, kalau perspektifnya kita menerapkan ilmu psikologi pendekatan kita, kemudian punya komunikasi yang baik, gitu ya. Kemudian satu lagi, kita punya kepribadian yang baik. Nah, ini Anda sudah belajar di psikologi kemarin, gitu ya. Dan yang paling penting adalah punya ilmu. Kan saya sudah pernah bilang dulu, kalau perawat gigi itu, terapis gigi itu kan like mie ayam, ya kan? Jadi harus harus komplit. Nggak hanya ada mie sama ayam, tapi ada ceker, ada ini, ada itu. Pokoknya ketika dimakan itu puas, enak,
gitu. Nah ini dia, kita harus punya itu ya. Kalau kita punya ilmu namun nggak punya tidak bagus komunikasi kita, itu bisa nyampe nggak ke klien, ke konseling, nggak akan nyampe. Sebaliknya kalau kita punya komunikasi yang bagus gitu, tapi kita nggak punya ilmu, nah problemnya adalah kita mau nyampein apa gitu. Gimana kita kasih solusi ke mereka kalau kita nggak punya ilmu gitu ya. Nah ini, kemudian kita punya ilmu, pintar ngomong, namun kita nggak punya kepribadian yang bagus, kita nggak sabar, kita nggak ramah, gitu. Kita nggak memberikan kenyamanan kepada mereka. Tentunya ini akan menjadi hal yang bisa mengganggu si konseling si klien kita. Gitu. Mereka nggak nyaman. Anda nanyanya kok jutek, nggak ada senyum, nggak sabar. Ayo bu cepet ngomongnya, saya udah nggak ada waktu, gitu kan. Nah ini, jadi ini membuat si konseling ini nggak nyaman dengan Anda. Gitu. Nah, saya nggak bilang hal ini bisa terjadi di proses konseling kan, tapi di hubungan di kehidupan sehari-hari kita ini terjadi. Ya nggak ibu-ibu? Saya kemarin itu ke dokter spesialis penyakit kulit karena anak saya ada tumbuh kayak apa gitu ya, dan udah pakai obat nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi saya ke dokter spesialisnya yang katanya bagus sekali. Namun saya nggak ngerasa saya nggak suka gitu. Saya nggak nyaman dengan dia. Kenapa? Apa yang saya sampaikan beliau menjawabnya ketus gitu, ya. Terus dia tanya sebelumnya ada ngasih obat nggak? Saya bilang ada. Saya pakai ini, saya pakai ini. Nah, oh ibu tahu dari mana? Karena obat itu kan malah bikin dia itu tambah parah karena itu kayak pupuk bahasanya. Oh iya, ini saya malah dapatnya dari dokter juga, saya bilang. Dari teman saya, dan teman saya memang kebetulan dokter, saya nggak bilang itu dokter ya, saya bilang dari teman saya. Terus dia jawabnya ketus, oh dari teman, kata gitu, percaya banget sama teman. Nah itu awalnya tuh saya nggak senang di situ. Kemudian dan beberapa percakapan saya yang membuat saya nggak nyaman dan saya nggak mau balik lagi gitu. Padahal kata orang itu dokter spesialis kulit yang sangat bagus seperti itu. Nah ini ini respon dari pasien ke kita. Nah ini sangat dijaga. Sebagus apapun ilmu Anda, sebagus apapun komunikasi Anda, cara Anda ngomong, tapi kalau Anda nggak punya kepribadian yang bagus, nah ini tentu tidak akan bisa berhasil konseling ini. Karena apa? Pasiennya udah nggak nyaman. Dan saya yakin seperti apa yang saya alami, saya nggak akan datang lagi. Gitu. Ya, karena apa? Yang diutamakan oleh si pasien itu adalah kenyamanan. Tentunya ini kepribadian ini tuh bukan, saya bilang ini bukan nomor 3, malah itu barengan gitu dengan ilmu dan komunikasi yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu ibarat kalau perawat itu terkesan jutek, ya, terkesan jutek. Bu Yurna meskipun Bu Yurna menggunakan foto, namun Bu Yurna tetap fokus ya Bu ya. Ya Bu. Mungkin Bu Dengar Bu. Yurna ada sih ya gitu ya Bu ya. Ya Bu. Nggak apa-apa, silakan tolong tetap fokus apa yang saya sampaikan, karena seperti saya bilang tadi di D3 Ibu nggak dapat ini Bu, gitu ya. Insya Allah Bu. Oke, jadi itu ya. Jadi itu dia. Jadi jangan pernah kita patahkan lah ya, kita patahkan pemikiran masyarakat, perawat itu jutek-jutek semua, saya nggak nyaman. Kita patahkan itu. Untuk terapis gigi itu tidak ada sama sekali ya, karena sudah belajar psikologi dan bimbingan konseling gitu ya. Nah, tentunya hubungan yang dibangun antara konselor dengan konseli ya. Konseli siapa, Bapak Ibu? Konseli itu siapa? Klien. Klien, oke. Si klien atau pasien. Nah, tentunya untuk bisa kita menjalin hubungan itu melalui proses pertemuan ya. Pertemuan
secara langsung ya, yang kita harapkan sih secara langsung ya, karena kita bisa melihat, menilai, merespon baik secara visual ya, baik secara verbal non verbalnya. Jadi pertemuan antara konselor dengan konseli melalui serangkaian wawancara. Nah, pengalaman Bapak Ibu yang sudah bekerja biasanya sebelum ke dental unit kan, ke DCMU, biasanya ibu panggil pasiennya, kemudian dudukkan di meja, kemudian tanyakan apa problemnya, apa masalah yang mereka hadapi, kemudian apa yang sudah mereka lakukan, kemudian ibu menyampaikan seperti diagnosa sementara gitu. Oh, ini kemungkinan gigi ibu sudah terjadi lubang, kalau sudah ada keluhan nyeri atau ngilu gitu. Tapi untuk lebih pastinya mungkin kami akan melakukan pemeriksaan. Seperti itu kan? Nah, kemudian setelah Anda melakukan pemeriksaan, kemudian Anda menyampaikan, oh ini Ibu, ternyata memang ada gigi berlubang. Nah, kalau untuk gigi berlubang ini, yang masalah Ibu ini, dia harus dilakukan perawatan penambalan, gitu kan. Dan Anda menyampaikan resiko-resikonya di situ, apa yang mereka lakukan. Nah, terkait ada persetujuan, itu tetap harus yang memutuskan adalah si klien. Jadi yang memutuskan mau tidak mau dilakukan perawatan adalah si pasien, si konseli kita gitu. Jadi dari hasil kita wawancara, hasil dari kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita menyampaikan, oh ternyata ini problemnya, ini yang seharusnya dilakukan, kemudian yang memutuskan mau tidak mau adalah si klien. Tidak boleh kita ya Bapak Ibu ya. Ya, makanya di dalam proses ini kan ada informed consent kan? Nah, itu dia yang memutuskan mereka. Nah, ternyata ketika mereka bingung memutuskannya, aduh gimana ya? Nah, ini peran Anda sebagai seorang konselor untuk bisa membantu mereka untuk bisa memutuskan gitu. Ya, misalnya nih, waduh saya nggak ada waktu nih kok nambal ini gitu ya. Jadi Ibu kalau untuk masalah Ibu ini, Ibu tidak perlu untuk kunjungan beberapa kali kunjungan. Dengan satu kali kunjungan untuk hari ini itu sudah selesai Bu. Gitu. Tinggal Ibu di rumah melakukan pemeliharaan yang baik supaya tidak ada masalah yang baru. Nah, jadi ketika mereka mendengar itu, mereka oke, nggak apa-apa boleh kalau begitu saya mau dilakukan perawatan. Nah, itu. Jadi peran kita sebagai konselor di situ. Ya, memberikan solusi kepada mereka dan membantu mereka membuat suatu keputusan karena masyarakat terkadang bingung gitu ya. Makanya penjelasan yang kita berikan itu harus lengkap sampai dengan biayanya. Ya, jadi untuk masalah ini Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya karena ini di cover oleh BPJS. Seperti itu ya, sehingga itu yang membuat mereka jadi pertimbangan mereka untuk membuat satu keputusan. Nah, karakteristik hubungan dalam konseling menurut si Shastrom ini dan si Bremer itu ditandai dengan adanya hubungan yang bersifat unik dan umum. Kenapa Bapak Ibu sifatnya unik? Ayo, di psikologi saya sudah menjelaskan. Kenapa? Kok ini hubungannya sifatnya unik ya? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ibu Rofika Daradiana, kira-kira gimana Ibu Rofika? Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Ya, bisa kita mulai? Kita lanjutkan. Ya, Bu. Kenapa tadi? Apa problemnya? Nggak tahu pada keluar semua, Bu. Iya, termasuk saya. Padahal itu linknya dari Prodi ya. Iya. Baik, saya tetap pantau dari sini. Yang tidak buka kamera saya anggap tidak hadir ya. Itu tolong di mute itu. Siapa tuh yang bocor? Oke, saya share kembali.
tidak mana ada dempet sama lonyo. Ibu Tari kalau di Anu. Oke, boleh tadi. Hostnya tolong, hostnya bisa kok matiin. Biasanya Bu Risma ya Kak. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi pertanyaan saya, kenapa ini dikatakan hubungan yang sifatnya unik? Siapa tadi saya tanyakan? Rofika, ya. Iya Ibu. Kenapa? Kenapa unik? Mungkin kita di lapangan kan Ibu, di saat kita menghadapi pasien itu memang teknik konseling yang kita berikan itu pasti akan berbeda-beda. Kita juga harus kayak Ibu bilang tadi, harus juga melihat kondisi dari skis dari pasien tersebut. Bisa saja anak-anak yang dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki saja itu pasti berbeda dan kita memberi konselingnya Ibu. Oke. Ya, mungkin ada lain? Ya sudah benar, tapi mungkin ada yang melihat dari sisi yang lain. Silakan Ibu Mena. Makasih Bu. Ya. Menurut saya itu karena konseling kita mulai latar belakang yang berbeda. Habis itu kita membangun kepercayaan kepada konseling kita itu berbeda-beda. Kepercayaan konseling kepada konselor itu agak berbeda. Harus kita bangun dulu. Kemudian karena tadi latar belakang berbeda, mereka punya tujuan berbeda juga begitu datang untuk meminta pelayanan pada kita Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mena dan Bu Rofika. Ya, kalau kita melihat dari sisi pelayanan, tentunya yang kita layani jenis pelayanan itu berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan problem mereka. Namun yang dimaksud unik di sini adalah ini terkait dengan karakteristik, gitu. Setiap tadi Bu Rofika bilang antara anak berbeda dengan dewasa, berbeda dengan lansia. Nah, anak sendiri dilihat lagi dari umur sekian, 2 tahun akan berbeda dengan umur 5 tahun, akan berbeda dengan umur 8 tahun, dan seterusnya. Ya, nah untuk karakteristiknya juga akan berbeda gitu ya, sesuai dengan umur itu. Kita udah belajar itu di psikologi. Nah, tentunya karena kita belajar tentang karakter yang intinya berbeda-beda setiap orang, dengan usia yang sama pun bisa berbeda gitu. Ya kan? Anak kandung kita aja, anak yang pertama sama anak kedua bisa beda karakternya gitu ya. Nah, makanya ini yang disebut dengan unik. Nah, ini kita dituntut untuk bisa ya mengenal karakter mereka, karena manusia itu sifatnya unik ya, berbeda-beda karakternya baik secara physically maupun secara mentally gitu ya. Jadi fisik itu kayak misalnya usia anak akan berbeda dengan usia ini sampai lansia. Jadi seperti itu, makanya ini disebut hubungannya sifatnya unik gitu. Nah, di sini tuntutan kita apa? Ya kita kenali karakter itu supaya hubungannya itu bisa terjalin dengan baik. Pasien nyaman sama kita gitu, aman sama kita, menyenangi kita, sehingga apalagi anak-anak. Anak-anak kan kita udah bilang ya, udah ngomong, udah diskusi semester lalu bahwa ketika mereka nyaman, mereka akan balik. Jadi akan memunculkan pengalaman perawatannya yang menyenangkan sehingga tidak memunculkan trauma gitu ya. Nah, berarti ini kembali kuncinya kita. Salah satunya adalah bagaimana kita punya kepribadian yang menarik, kemudian senyum sapa, kemudian komunikasi yang bagus juga. Nah, tentunya di komunikasi ini akan berbeda cara kita berinteraksi dengan si anak, akan berbeda cara kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan dengan unik tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya
adanya keseimbangan objektivitas dengan subjektivitas. Jadi di sini di dalam proses konseling ini kita dituntut untuk kalau saya bisa kasih contoh, setelah kita menerima mereka menyampaikan apa problemnya, kemudian kita menyampaikan diagnosa sementaranya gitu. Jadi kayak kemungkinan Bapak ada lubang gigi nih gitu kan. Kemudian biar lebih objektif Anda lakukan pemeriksaan sehingga didapatkan hasil yang sesuai seperti itu ya. Karena kita dulu kan belajar ada karies yang nggak terlihat di permukaan namun ternyata sudah dalam. Masih ingat nggak itu istilahnya apa? Masih ingat nggak? Dia di permukaannya nggak kelihatan tapi di dalamnya tuh udah gede kayak kerucut gitu. Masih ingat nggak istilahnya apa? Tapi ada satu lagi yang luarnya itu udah di permukaannya udah gede tapi ternyata kerucut terbalik, di dalamnya nggak begitu dalam gitu. Nah kalau Anda masih ingat itu antermirende dan ada satu lagi penetriende karies. Nah ini kayaknya lupa semua nih ya. Ya nggak tahu kok itu berbekas di saya ya, padahal saya nggak ngajar itu tapi itu saya masih ingat. Jadi kalau yang kalau nggak salah saya itu kalau yang di permukaannya nggak kelihatan, di dalamnya itu udah gede itu ya, itu anter ya. Kalau yang permukaannya gede tapi dalamnya masih kecil gitu, lucu terbalik itu penetrian ya. Jadi mungkin ya perlu kita ingat-ingat lagi lah ya yang dulu kita udah pelajari. Nah itu, jadi untuk kita memastikan benar atau tidak, kita tentu harus melakukan pemeriksaan supaya hasilnya itu jelas ya. Nah ujung-ujungnya adalah kita bisa memberikan solusi yang tepat seperti itu. Nah kemudian adanya keseimbangan unsur kognitif dan konatif. Ini terkait dengan ekspresi, perasaan dan sikap. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan intelektual Anda, ilmu yang Anda peroleh, ya. Kemudian Anda juga menyeimbangkan dengan kepribadian kita, gitu ya. Jadi kan kalau kita ketemu pasien itu harus ada rasa empati, ya kan Bapak Ibu? Empati itu rasa gitu, menempatkan posisi kita itu di posisinya pasien. Jadi jangan sampai pasien datang ngeluh, sedih, bahkan ada yang menangis. Terus kita sebagai konselor tertawa gitu, kan itu nggak boleh, nggak sinkron gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mendengarkan dengan rasa seperti seakan-akan kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Nah kemudian ya terkait dengan ilmu ini harus ada. Saya sudah bilang kalau Anda pintar ngomong nggak punya ilmu juga nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Nah ini sebaliknya. Kemudian ada keseimbangan ada keseimbangan antara kesamar-samaran dan kejelasan. Nah, ini perlu sekali kita sebagai seorang konselor pada saat proses konseling itu benar-benar menggali informasi sedetil mungkin supaya tidak salah, gitu ya. Nah, di sini skill Bapak Ibu. Bentar. Di sini skill ya. Sorry. Nggak semua terapis gigi atau terapis gigi jadi seorang konselor gitu, dan nggak semua konselor mampu juga sampai spesifik seperti ini. Ini contohnya kayak apa? Ketika ada pasien menjawab pertanyaan Anda memunculkan pertanyaan lagi dari jawaban si pasien gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini gigi saya sakit Bu, sakit kalau sering ngilu atau sakit sampai ke kepala dan lain-lain, ya. Terus Anda tanya lagi, itu kalau sakit biasanya malam hari atau siang hari, gitu. Atau Anda tanya lagi, kalau makan yang keras atau bagaimana. Jadi Anda memunculkan pertanyaan dari
jawaban. Nah itu skill ibu-ibu, nggak semua orang, nggak semua terapis gigi bisa. Ya, saya sering bilang sama mahasiswa saya yang kelas reguler, mungkin kalau ibu-ibu ini udah pengalaman ya, yang kelas reguler, biasa kita kan ada satu panduan pertanyaan di kartu status ya. Di situ kan ada pertanyaan apa keluhan yang dirasakan gitu ya. Kemudian apakah ibu menyikat gigi dan lain-lain gitu. Jadi jangan pernah berpatokan dengan panduan itu dasarnya memang, tapi nggak perlu kaku sekali menggunakan bahasa di panduan. Yang penting poinnya dapat. Tinggal Anda bagaimana mengemas gitu ya, mengemas redaksi sesuai dengan siapa pasien kita. Kalau anak-anak kan kita pasti ketika di panduan itu bilang, tanyain berapa kali Anda menyikat gigi. Kan tidak mungkin Anda ngomong sama anak-anak, berapa kali Anda menyikat gigi. Gitu kan? Apalagi anak kecil. Jadi enggak. Jadi poinnya di sini ada menyikat gigi, tapi cara Anda ngemasnya ya dan menyampaikan ke pasien Anda dilihat lagi karakter. Kalau anak-anak kita nanya gitu ya, adik-adik, dek kalau misalnya adik sikat gigi itu dalam satu hari berapa kali gitu ya kan kita punya sendiri itu cara sendiri untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kemudian ketika dia menjawab 2 kali sehari gitu ya, nah kapan aja gitu ya. Nah jadi itu berantai. Jadi saya bilang bahwasanya sedetil-detil mungkin apapun yang Anda ingin tanyakan dengan gaya bicara yang kita sesuaikan dengan karakteristik supaya jelas, tidak ada nanti masalah ya. Nah contoh saya pernah bilang kalau tidak salah ya ke kelas ini ada seorang anak gadis gitu ya datang ke klinik gigi mau cabut gigi. Ini kenyataannya, cerita bener ya. Kemudian dokternya tanya, ini giginya dalam kondisi sakit nggak? Gitu. Ya enggak, dijawab enggak. Gitu. Nah saya nggak tahu kenapa, apakah tidak ada seharusnya kan ada pemeriksaan lain gitu yang jangan percaya dengan pasien karena ini dihadapkan dengan resiko gitu kan. Nah akhirnya dokter ini mencabut gigi, ini dokter gigi ya, mencabut gigi anak tersebut, kemudian pulangnya dia pendarahan dan meninggal gitu, meninggal. Nah ini nyata. Kebetulan pasien yang tidak tahu tentang cara menyikat gigi, kita nggak bisa nyalain mereka juga. Mungkin mereka memang belum diberikan informasi oleh kita sebagai promotor kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Ada keseimbangan tanggung jawab oleh si konselor dan juga oleh si konseli, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi oleh si Kevenek ini, ya. Itu mendefinisikan konseling adalah hubungan antara seorang petugas bantuan yang terlatih dengan seseorang yang meminta bantuan, di mana keterampilan petugas bantuan tersebut beserta suasana yang diciptakan dapat membantu orang belajar, berhubungan dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain dengan cara lebih menghasilkan pertumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau bisa dikatakan kembali, saya ulang kembali bahwa banyak terapis gigi di luar sana, ya kan? Namun, ya, untuk menjadi seorang konselor itu harus seorang yang terapis gigi yang sudah dilatih terlebih dahulu terkait dengan keterampilan konseling ini, gitu ya. Nah, jadi ini bagus sekali gitu ya di Anda di D4 ini diajarkan terkait dengan konseling, artinya ini modal kita kembali yang nggak semua terapis gigi punya gitu ya kan. Nah jadi ini perlu disyukuri karena ternyata keberhasilan suatu perawatan gigi ya yang diberikan kepada masyarakat
kuncinya sebenarnya di kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa unsur kunci dari definisi itu. Yang pertama, petugas bantuan itu merupakan profesional yang terlatih. Nah, Anda udah bisa dikatakan terlatih loh. Anda ngambil ini 1 semester. Nanti ada praktikum lagi, ya kan? Praktikumnya gimana, Bu? Jadi nanti praktikumnya simulasi, ya. Nanti Anda, saya pun sebenarnya nggak mau simulasi juga. Bagi yang ada pasien nanti yang kan udah kerja ya, itu nanti pilih satu kasus, satu pasien Anda, di mana nanti Anda melakukan hubungan konseling ini, gitu. Proses konseling ini divideokan full. Nanti Anda boleh minta bantu teman Anda di klinik itu, kemudian dikirim ke saya. Jadi itu nanti konsep praktek kita. Ya, saya nggak menentukan kasus apapun, saya tidak akan tentukan. Silahkan Anda sendiri yang mencari kasus. Yang penting konseling ini jalan seperti itu ya. Nah, nanti boleh variasi. Ada yang mungkin saya pasien anak, ini pasien dewasa, nanti divariasikan nanti ya. Dan nanti juga akan ada pembimbing untuk membimbing Anda di praktek ini. Nah, kemudian konselor berada dalam satu interaksi dengan konseling melalui hubungan bersifat membantu. Nah, ini saya sudah menjelaskan, kita adalah memberi solusi ke mereka. Masyarakat itu terkadang nggak mau gitu, atau nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tanya ke Google, aduh gigi saya sakit, udah dibilang sama Google itu kanker, ya kan? Tambah stres dia, waduh kanker gitu. Nah, kita aja ini kita nggak bilang masyarakat ya, kita aja. Pengalaman saya sendiri, saya waktu kuliah sangat stres, sakit sana sini, selalu nih googling, tanya Google ya, ini saya sakit kepala, udah dibilang kanker, tambah stres saya ya, muncul sakit-sakit yang lain gitu ya. Kemudian panas di dalam badan saya itu, panas, nyeri-nyeri, tapi nggak demam, tapi di dalamnya itu nyeri-nyeri ya. Saya tanya lagi tuh ke Google, udah dibilang penyakit yang parah yang nggak ada obat. Nah, ini buat kita stres lagi, akhirnya ini bisa memperparah rasa yang kita miliki, rasa nyeri, kemudian bisa memperparah sakit-sakit yang lain gitu ya. Nah, itu tuh tidak dibenarkan. Terakhir saya ke dokter saraf cuma bilang piknik, dan ayo piknik, silahkan piknik Ibu. Kemudian yang kedua, jangan pernah googling apapun, karena itu bisa membuat Anda stres, kita stres, dan akhirnya nambah lagi penyakitnya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita berharap masyarakat itu jangan googling deh, karena itu bisa membuat Anda stres, jadi datang ke saya akan bantu gitu. Ya, saya akan bantu apa sebenarnya masalahnya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini sifatnya membantu, ya. Tapi yang memutuskan adalah tetap pasien mau atau tidak mau sudah pengawasan. Seorang konselor profesional perlu memiliki keterampilan konseling dan kepribadian yang menunjang. Nah, ini saya sudah jelaskan, ya. Saya sudah jelaskan, Anda punya ilmu, nggak ada keterampilan konseling, nggak mampu berkomunikasi dengan baik, nggak ramah, ya, ini nggak akan jalan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketiga komponen itu tuh harus jalan bareng, ya. Kemudian seorang konselor membantu orang untuk belajar. Ini berarti bahwa konseling merupakan suatu proses pembelajaran. Nah, biasanya nih, kalau selama ini kan kita kalau ada pasien, setelah selesai kita ngasih instruksi kan. Nah, instruksi itu kan kok saya bisa sampaikan, instruksi itu sesuatu yang harus mereka lakukan di rumah dan mereka belajar seperti itu. Misalnya nih, Anda cabut gigi ya, terus Anda bilang ini nanti bekas pencabutannya jangan dipegang-pegang, jangan dijilat-jilat, karena ini bisa beresiko terjadinya apa gitu ya. Nanti obatnya diminum ya. Terus Anda bilang kalau misalnya supaya giginya nggak lagi bermasalah, nggak ada lubang gigi, jadi ibu rajin sikat gigi berapa kali sehari, nanti menyampaikan itu. Nah, ini adalah proses pembelajaran, gitu. Ya, Ibu Lilis gimana? Apakah Ibu Lilis menerapkan ini pada saat Ibu Lilis
dihadapkan untuk melakukan perawatan gigi berapa pasien? Ada Bu, insya Allah ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Masa semua pasti ada, karena kita memang belajarnya itu seperti itu, dan memang itu sudah ada SOP-nya gitu ya, jadi Iya, memang Bu. lakukan. Oke, baik. Kemudian orang belajar berhubungan dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menganggap kita yang paling baik ya. Jangan pernah menganggap kita yang paling benar ya. Jangan. Ya, jadi karena kalau seperti itu, ego Anda akan muncul dan selalu akan nyalahin orang, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena sebenarnya kita harus bisa harus selalu belajar dalam hidup ini. Gitu. Saya udah dokter, tapi belum tentu saya itu tahu semua. Malah lebih tahu Ibu daripada saya. Pengalaman Ibu tuh lebih bagus daripada saya, karena saya nggak pernah punya pengalaman melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sehingga apa? Saya belajar dari ibu-ibu. Begitu juga ibu-ibu ini belajar dengan saja secara teoritis. Jadi jangan pernah menganggap dia benar ya. Karena kalau kita menganggap benar, kita kalau terjadi sesuatu yang menguntungkan kita akan memuji diri sendiri. Kalau yang tidak benar, tidak menguntungkan kita, akan nyalahin orang lain. Itu secara teori sudah ada ilmu psikologi, ya. Jadi jangan. Apalagi adab, Bu. Ya, adab itu harus lebih tinggi dari pendidikan kita, dari ilmu. Ya, orang bilang setinggi apapun level pendidikan kamu, adab itu harus lebih tinggi, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang contoh, saya nggak ngasih contoh orang lain ya, karena mungkin nanti bisa keliru. Saya contoh saya sendiri. Mungkin ke orang lain kalau orang lain kalau di WA malam itu akan marah dosen lain. Ya, waduh nih mahasiswa nih nggak tahu waktu gitu ya, nggak tahu waktu, dia nggak tahu nih jam istirahat gitu ya. Kalau saya bertentangan dengan itu. Kapanpun mahasiswa WA saya silahkan gitu ya. Ketika saya masih on dengan HP saya balas. Ketika saya nggak on HP saya, ya besok saya balas. Apa susahnya gitu? Besok saya balas. Karena saya tahu ketika mahasiswa menghubungi saya, itu pasti ada hal yang penting yang harus mereka tanyakan, ada hal yang penting harus mereka klarifikasikan. Nah, sebenarnya itu juga bagian adab, Bapak Ibu. Artinya apa? Saya menghargai mahasiswa saya. Ini salah satu saya menghargai mahasiswa saya. Jadi bukan saya tidak pernah menuntut mahasiswa menghargai saya, tapi saling menghargai. Bapak Ibu, saya pernah jadi mahasiswa ya. Kita pernah jadi mahasiswa, saya tahu rasanya gimana mental itu kena, Bapak Ibu. Sehingga itu larinya ke fisik saya sudah menjelaskan. Jadi saya nggak mau mahasiswa itu kena mental gara-gara saya nggak mau gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ayo saling menghargai gitu ya. Siapapun kamu ya, kamu pelayan dosen ini kan pelayan publik. Pelayan publik itu artinya bertanggung jawab untuk Anda. Jadi bukan Anda nggak harus menyembah dosen gitu ya, nggak harus yang gimana gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, dengan pasien juga. Selama ini kan kalau di Indonesia itu pasien harus nunggu lama kan, tunggu dokternya lagi di telepon. Jadi seakan-akan dokter pasien itu sangat membutuhkan dokter, dan dokternya suka-suka gitu, suka-suka kapan mau datang atau suruh nggak bisa seperti itu. Jadi ini yang masih ada kita di Indonesia Raya ini, di Konoha ini, bahwasanya seakan-akan masyarakat ini butuh kita nggak butuh mereka, enggak. Padahal kita ini adalah pelayan publik yang wajib bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang secara profesional untuk mereka. Seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini kayak saya share pengalaman ini supaya saya juga mau membentuk, bukan menyadarkan sih ya, tapi kayak sharing pengalaman. Ayolah, semua orang itu harus dihargai gitu ya. Pernah nggak sih ngucapin terima kasih kepada orang yang menyediakan makanan untuk kita? Misalnya kita ke restoran, kemudian kita pesan, kemudian mereka datang membawa makanan tersebut. Ada loh Bu, nggak ngucapin terima kasih, itu ada.
Padahal itu hal yang kecil, terima kasih ya Bu, Mbak, gitu, ya kan? Tapi inilah respect. Ada nggak sih orang-orang yang nggak berterima kasih gitu ya, ketika motor kita dikeluarin oleh abang parkir, ya? Ada nggak itu? Itu ada loh yang nggak mengucapin terima kasih. Udah kasih uang, kadang-kadang uangnya itu dilempar, gitu, ya? Itu nggak, kalau bahasa saya itu not nice. Itu tidak ada rasa menghargai satu sama lain. Semua profesi ini tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi ya. Semuanya profesi itu punya lingkup kerjanya masing-masing, dan itu adalah semua itu saling saling dibutuhkan dan membutuhkan, seperti itu ya. Jadi ayo dari sekarang yang mungkin yang nggak pernah respect ke orang, ayo kita mulai dengan hal yang kecil, misalnya say thank you untuk orang-orang yang sudah membantu kita dalam hal apapun ya. Nah selanjutnya ini yang kita bahas lebih spesifik adalah terkait dengan konseling dan psikoterapi. Mungkin ada sering dengar psikoterapi ya. Nah ini apa, kita lihat ada persamaan nggak antara keduanya atau perbedaan ya. Nah di sini di antara konseling dan psikoterapi itu memiliki persamaan dan perbedaan, tapi sebenarnya punya keterkaitan antara satu sama lain. Nah nanti kita lihat apa perbedaannya ya dan persamaannya. Nah perbedaan keduanya tidak bisa dibuat secara jelas, akan tetapi banyak hal yang dilakukan oleh konselor juga dilakukan oleh psikoterapi. Nah sekarang kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Nah ini suka masuk ujian ya, dicatat ya. Jadi ini saya sering tanyain nanti di ujian. Oke ya. Jadi kalau konseling ya, itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang normal. Jadi itu kayak pasien datang, ya kan? Itu makanya kita nggak masuk psikoterapis, ya. Kita masuknya di konseling karena yang datang ke kita adalah orang-orang normal, gitu. Ya, orang-orang normal. Oke, kalau ABK itu masih dalam proses konseling karena kita kan di sini nggak ke anaknya tapi ke orang tuanya, misalnya kan, gitu. Kemudian kalau psikoterapis dia fokus ke orang-orang yang punya gangguan jiwa, makanya itu sebenarnya yang namanya psikoterapis gitu ya, psikoedukasi sebenarnya itu ilmu yang udah lama sekali itu diterapkan ya, udah puluhan tahun ke belakang gitu ya. Jadi berawal ilmu psiko ini berawal diimplementasikan kepada orang-orang yang punya gangguan mental. Akhirnya ternyata ilmu psikoterapi, ilmu psikoedukasi itu ternyata bisa nih, khususnya psikoedukasi ya. Ternyata psikoedukasi itu bisa diterapkan untuk orang-orang yang normal gitu ya, psikoedukasi. Nah ini masuk ke dalam bagian teori. Kemudian kalau konseling itu sifatnya edukatif ya, jadi kayak belajar, kasih support gitu, berorientasi kesadaran dan jangka pendek. Artinya problem yang mereka hadapi itu kita selesaikan, kemudian kita sampaikan apa yang harus dilakukan mereka di rumah pasien supaya tidak ada terjadi masalah yang baru. Nah kemudian kalau psikoterapi bersifat rekonstruktif, konfrontif dan jangka panjang. Jadi kayak itu di recovery itu kayak bagaimana yang misalnya contoh ini yang adiksi obat-obat terlarang ya, yang sudah sampai membuat mereka terganggu masalah kejiwaannya mereka. Nah kemudian di terapi untuk mereka bisa lebih baik, bagaimana bisa menghindari obat-obat tersebut, kemudian di terapi lagi untuk bisa mengendalikan perilaku yang dimunculkan gitu ya, sehingga ini tentunya butuh waktu dan proses dan butuh waktu yang lama. Namun tidak bisa kita bilang tidak berhasil. Terbukti ternyata banyak dari riset yang mengatakan psikoterapis ini sangat efektif diberikan kepada orang-orang yang mengalami masalah gangguan kejiwaan. Kemudian lebih terstruktur dan terarah kepada tujuan, kalau konseling ya, lebih terstruktur dan terarah pada tujuan-tujuan yang lebih terbatas dan konkret. Nah, sedangkan psikoterapis lebih luas dan mengarah kepada tujuan yang lebih jauh. Jadi sifatnya jangka panjang. Sedangkan kita terbatas untuk masalah yang dia
kita langsung lakukan perawatan ya. Nah, kemudian efektivitas konseling ini dipengaruhi oleh berbagai macam variabel yang punya keterkaitan satu sama lain. Ini ada beberapa ya, terkait dengan waktu, kemudian kualitas, kemudian derajat kesehatan yang dimiliki seseorang, sampai sebelum menyampaikan masalah ya. Jadi itu kita tanya kayak sebelumnya itu gejalanya kayak apa gitu ya. Kemudian kok sampai udah nyeri seperti ini, sebelumnya ada minum obat enggak gitu, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita memotivasi orang dan kualitas dukungan dari lingkungan. Nah, lingkungan ini siapa? Lingkungan ini bisa dari keluarganya, ya kan? Kemudian dari lingkungan sekitarnya, kemudian dari orang-orang yang memang sangat merespon, sangat memperhatikan kondisi masalah kesehatan yang dialami tersebut. Kemudian di sini juga terkait dengan derajat kesehatan mental ya saat dimulai konseling. Nah, biasanya datang orang sakit gigi dengan keluhan menangis ya, aduh, dia bukan keluhan ya, dia nangis, aduh sakit kali gigi saya, begitu dengan sampai menangis gitu saking nggak tahan nyerinya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Motivasi konselor dan suasana yang mampu dikerasikan oleh konselor. Nah, seperti saya nih contohnya, saya semangat sekali mengajarkan Anda. Saya sudah mempersiapkan PPT, mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan. Saya pernah bilang ketika saya ngomong ini, di sini saya sedang ngomong ya, sedang berbicara. Tapi pada saat sedang berbicara itu saya sedang berpikir lagi setelah ini saya ngomong apa, gitu, ya. Nah ini, kalau motivasinya nggak ada itu nggak akan muncul, ya. Contohnya misalnya ketika ada punya problem di rumah, kok moodnya nggak enak ya, yang biasanya ceria, kok tiba-tiba nggak ceria ya, kok tiba-tiba kayak nggak ada semangatnya. Dan sebenarnya itu mempengaruhi ya. Saya ngerasain sendiri ketika mood saya nggak bagus, saya mungkin lagi ada problem gitu ya dengan keluarga saya. Ketika saya bimbingan itu tidak terbuka, pikiran saya itu nggak terbuka gitu. Jadi nggak ada ngomong-ngomong kayak gini. Saya nggak bisa memberikan contoh-contoh yang relevan karena pikiran saya itu seperti tertutup. Jadi kesannya saya itu kayak ngajar baca slide gitu. Seperti itu ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu pasti ngalamin, pasti sekali pasti ngalamin itu ya. Kemudian keterampilan umum konselor dan keterampilan khusus konselor berkenaan dengan masalah tertentu. Nah, ini tadi sudah bahas ya, terkait dengan komunikasi, kepribadian Anda, kemudian Anda belajar terkait ilmu konseling. Kemudian kenapa kita sangat penting belajar tentang konseling ini menjadi landasan, base-nya bagi perencanaan untuk memasuki profesi konseling. Kemudian di sini juga untuk mengembangkan diri menjadi seorang konselor yang profesional, karena nanti Anda bisa dikatakan profesional. Lihat nih transkrip nilai saya sudah pernah mengambil mata kuliah bimbingan konseling dan saya sudah melakukan praktisnya. Nah, Anda sudah dikatakan profesional, ya. Kemudian dan lebih bagus lagi, selain Anda dapat di perkuliahan, Anda boleh mengembangkan, misalnya ada kursus-kursus terkait dengan ilmu konseling, itu silahkan, malah lebih bagus kan ada sertifikat ya, jadi malah itu lebih bagus mengembangkan karir Anda. Kemudian memperoleh manfaat dalam menerapkan prinsip-prinsip perilaku manusia, terutama bagi pengembangan diri sendiri. Nah, kalau bicara perilaku manusia, kita bicara terkait dengan psikologi. Nah, terutama bagi kaum generasi muda, mempelajari konseling banyak memberikan manfaat dalam menunjang perjalanan hidupnya. Jadi, manfaat kita belajar ilmu ini, Bapak Ibu, tidak hanya kita bisa terapkan dengan pasien kita, terkadang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, gitu ya. Coba deh kalau Anda misalnya belajar ilmu terkait komunikasi yang baik. Jadi Anda nggak pintar ngomong aja ketika presentasi, tapi dengan orang lain Anda pasti bisa di kehidupan sehari-hari. Mudah sekali bagi Anda untuk bisa membuat orang paham dengan gaya komunikasi Anda. Seperti itu ya. Kemudian
yang mau ke laut mungkin hari Minggu, ada yang mau kondangan. Biasanya kan udah mau dekat Ramadan banyak undangan nih, maulid udah selesai ya, undangan apa, pokoknya banyak deh undangan makan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya kasih waktu untuk 3 pertanyaan ya. Ya, silakan Ibu Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Kalau kita melakukan konseling itu untuk pasien yang normal ya, Bu? Ya, betul. Ya. Emang kaitan konseling sama psikologi ini emang dekat kayaknya, Bu. Ini Bu, ada pasien datang, keluarga pasien datang dengan emosi, Bu. Pasiennya itu dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita beri penjelasan di admission, di pendaftarannya dulu kita jelaskan pasiennya begini-begini, Bapak dokternya ini sekarang dokternya lagi sholat misalnya, Bu. Kemudian pasiennya ngotot terus, keluarganya ngotot terus, tidak mau mendengarkan kita, Bu. Jadi kami pun TGM tidak bisa satu orang pun yang menenangkan Bapak itu. Saya mau sama dokternya langsung. Iya Pak, dokternya lagi sholat, tunggu sebentar ya Pak, kita panggilkan dokternya. Ditanya dokternya di mana, ada dokternya di belakang Pak. Habis itu dia udah tenang, habis itu emosi lagi, Bu. Ini untuk biayanya berapa Pak? Biayanya berapa Bu? Katanya kan ya, Bu. Kalau untuk biaya kan kita nggak bisa jelaskan di depan, Bu. Setelah kasusnya tahu baru kita jelaskan. Bapak itu tetap ngotot terus. Sampai akhirnya dokternya datang, baru dijelaskan, baru sama dokter itu, baru pasiennya, keluarganya tenang, Bu. Keluarganya tenang. Tapi masih emosi karena kan kita udah ceritain ke dokternya pasiennya begini, udah ditenangin. Akhirnya yang saya mau tanyakan di sini, Bu, dalam keadaan keluarga pasien ya yang ada emosi seperti itu, Bu, tindakan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Bu? Kalau diberi konseling kan pasiennya ini darurat, Bu, kita konseling ke keluarganya udah dari konseling tapi nggak diterimanya, Bu. Tapi kalau diberi secara psikologi kita jelaskan, kita tenangkan pasiennya juga nggak bisa, Bu. Sudah, namun ya. tidak mempan. Iya, Bu, tidak mempan, Bu. Bagaimana solusinya itu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dika. Ini pengalaman yang bagus sekali ya. Dan memang hampir semua itu kita dihadapkan dengan masalah itu, gitu ya. Jadi dengan kasus yang seperti ini, memang yang pertama kita menenangkan secara teori ya. Kita bicara teori dulu, menenangkan pasiennya. Kemudian, nggak tenang karena apa? Yang dia cari itu nggak dapat. Dia cari dokter kan? Dia kayak mistrust dengan kita. Ini kayak benar nggak sih dokternya sholat gitu? Mistrust. Ada nggak dokternya? Kan dia berulang tadi kan? Ya, karena yang dia cari itu adalah dokter. Nah, yang masalahnya lagi kita udah bilang dokternya sholat, terus dia juga marah-marah. Nah, ini mungkin ini keluarganya ini memang sedikit agak-agak gimana gitu ya. Kecuali kita bilang dokternya dalam perjalanan gitu ya. Memang sebenarnya kita dituntut untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kondisi sebenarnya, dalam perjalanan mungkin sekitar 30 menit lagi, silakan ditunggu gitu. Nah, ini sudah disampaikan, sholat silakan Bapak menunggu gitu ya. Dan Ibu sudah mengupayakan untuk sudah menenangkan, namun tidak berhasil, masih marah-marah. Kemudian dia menanyakan terkait biaya. Ibu sudah menjelaskan untuk biaya kan tidak masalahnya dulu, jadi belum bisa
disampaikan. Nah, untuk orang yang tidak sabar dengan ini, mungkin boleh dong Ibu bisa menyampaikan, oh kalau biasanya memang dia harus melihat masalahnya dulu, namun untuk Ibu kan tahu mungkin dengan keluhan dia yang sebelumnya ini mungkin perkiraan sekian, bisa disampaikan Bu. Jadi karena apa? Kenapa dia masih marah? Karena apa yang dia ingin tahu itu kita tidak memberitahukan, tidak dia dapatkan gitu. Kemudian apa yang ingin dia cari dokter, dia nggak dapat dokternya, padahal dokternya masih sholat. Nah, Ibu menyampaikan tadi, ketika dokternya datang, baru dia tenang kan? Ya kan Bu? Baru dia tenang, meskipun masih emosi, berarti itu sisa-sisa. Memang mungkin udah karakter orangnya emosi. Cuman yang dituntut di sini adalah, kalau pasiennya dengan emosi seperti itu, tetap kita tenangkan dan yang penting adalah jangan membuat kita yang emosi Bu. Iya Bu. Nah, kita jangan pahami, intinya kalau terkait dengan ilmu ini pahami karakter itu, jangan sampai kita terpancing emosi juga. Nah, upaya-upaya yang Ibu lakukan sudah Anda lakukan ini itu, namun masih emosi, itu di luar kendali Anda Ibu. Ya, di luar kendali Anda. Ya karena apa? Kita nggak bisa nyalain pasien juga terkait pertama karakter, yang kedua apa yang ingin dia mau dapat itu nggak ada gitu. Dan dia orangnya nggak sabar gitu ya. Nah, jadi kalau memang Anda sudah mengupayakan berbagai macam cara menenangkan, sudah menyampaikan, dokternya lagi sholat, namun masih emosi, itu berarti memang problemnya di dia Bu. Asal kuncinya di sini jangan sampai kita yang emosi gitu Bu ya. Nah terkait dengan ternyata dia nggak mau tunggu atau bagaimana, itu keputusannya sama dia Bu gitu. Yang penting Ibu Dika sudah menyampaikan apapun yang harus Ibu bisa sampaikan dengan kepribadian yang bagus. Nah apapun keputusan dia mau nunggu atau tidak nunggu misalnya ya, nah itu keputusannya di dia. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita sudah mengupayakan namun masih emosi, itu di luar kendali kita Bu gitu. Yang kita inginkan menenangkan dia gitu. Setiap orang punya perbedaan tujuan. Jadi ada orang yang sabar, oke dulu mau mendengarkan, ada orang nggak mau tahu itu ya. Yang penting Ibu sudah menjalankan fungsi Ibu sebagai petugas kesehatan di situ. Nah, tadi saya bilang apapun keputusannya tetap dari pasien sendiri. Kan nggak mungkin dokternya kita suruh cepat-cepat. Ya, dok cepat sholat dok, ini ada yang ngamuk. Ya nggak mungkin dong. Itu juga salah satu hal yang harus kita hargai. Itu kan privasinya si dokter, karena dokter itu nggak duduk ngobrol manis aja. Kalau duduk ngobrol manis, gosip, pasiennya nunggu, nah itu baru perlu kita menyampaikan ke dokter. Tapi kan ini ibadah. Seharusnya pasiennya itu mengerti itu ibadah. Ayo dong sabar sedikit gitu. Seperti itu Bu Dika mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya ketika Bu Dika sudah menerapkan semua ini, namun pasiennya juga masih seperti itu. Nah ini di luar kendali kita. Yang penting Ibu Dika atau Ibu yang di sini jangan emosi. Kita harus bisa jaga itu. Seperti itu ya Ibu Dika ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Adakah yang lain? Ini gimana persiapan Ramadan Bapak Ibu? Saya udah nggak sabar. Gimana? Ramadannya kapan ya? 18 ya? Iya Bu. 18 ya? Ya. Silakan Ibu Mena. Terima kasih Bu. Ya. Untuk menambahkan sedikit Bu ya, mungkin mau ini kan jawaban ke Bu Dika sedikit ya, berdasarkan pengalaman, boleh Bu? Silakan Ibu, ini bagus sekali ya. Saya kan mungkin arahnya selalu ke teori-teori ya. Kalau Ibu mungkin ibu-ibu ini fokusnya ke pengalaman, malah itu pengalaman lebih bagus. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu.
Pengalaman saya ya, kebetulan saya penanggung jawab di Polri Bu ya, itu kan ada kasus-kasus komplain yang berat itu saya baru dipanggil keluar seperti itu Bu. Jadi saat itu ada kayak kasus hampir sama dengan kasus Bu Dika juga ya. Saat itu saya sudah 3 perawat yang menjelaskan, 1 dokter sudah menjelaskan, malah tidak, pasiennya masih emosi Bu kan. Akhirnya dokternya menyerah, ya udah silakan panggil Bu Mena dulu lah katanya gitu Bu kan. Iya. Dan saya tanyakan dulu kasusnya ada apa sebenarnya gitu di ruangan saya. Kemudian saya keluar, saya tidak langsung menjawab pertanyaan dari Bapak itu. Bapak itu emosi. Begitu saya keluar, saya cuma menatap dia. Pertama saya menatap dia, bukan saya. Suaranya hilang Bu Mena. Putus-putus. Dengar Bu? Putus-putus Bu Mena. Ini udah dengar Bu? Sudah. Dah. Iya, di pengalaman saya Bu, itu pasiennya saya suruh duduk dulu Bu. Yang emosi tadi, keluarga yang emosi tadi suruh duduk dulu. Saya minta kepada Pak saya untuk saya minta untuk menyajikan segelas minuman kepada beliau. Silakan Pak duduk dulu, saya bilang seperti itu kan. Setelah saya memperkenalkan diri, setelah itu kita begitu pasiennya duduk, saya juga memposisikan duduk. Akhirnya saya tanya kepada pasien, ada yang bisa saya bantu Pak, menentukan seperti itu. Kemudian pasien mengalir lah Bu kan, dia bercerita, saya begini dengan emosi memang dia bercerita, tapi saya cuma diam di situ. Saya ingin menarik kesimpulan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasien ini, sehingga berapa orang yang tidak bisa dijelaskan tidak bisa diterima oleh beliau. Ternyata singkat sekali, sangat sebenarnya dengan kita mendengarkan keluhan beliau, jadi kita bisa mengambil kesimpulan Bu sebenarnya. Ternyata diinginkan pasien ini cuma sepele sebenarnya masalahnya, ya kan? Jadi begitu kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kita jelaskan kembali kepada beliau begini, beliau tidak marah lagi. Akhirnya ini yang saya butuhkan sebenarnya. Tanya jawab seperti ini saya butuhkan dari tadi. Kenapa kalian dokter semua perawat 3 orang di kursi pasien itu tidak ingin? Dia akhirnya berkata seperti itu kan. Jadi pengalaman saya Bu, itu pertama kita afirmasi diri dulu sebelum menghadapi pasien. Kita baca dulu salawat atau apa ya, kita mudahkan dulu ya, minta doa sama Allah ya kan. Karena kita kan semuanya hati kita tuh sama Allah ya, kita minta perusahaan. Kemudian kita dudukkan dulu pasiennya, ya, kita tenangkan, karena pasien dalam keadaan marah itu kan secara Islam itu harus kita dudukkan dulu. Kalau nggak bisa duduk berbaring kan seperti itu Bu. Jadi kita konsepkan ajaran agama kita di dalam hal konseling ini ya. Kemudian baru kita dengarkan yang membantah sedikit pun apa yang dikatakan oleh konseling kita, karena begitu kita bantah itu akan menimbulkan efek emosi yang luar biasa lagi. Betul. Itu pengalaman. Benar. Berarti Bu Mena sudah menerapkan proses konseling dong, karena di proses konseling memang ketika pasien datang kita tenangkan, kenalan dulu, kemudian kita menyampaikan apa masalahnya dan mendengarkan. Itu bagus sekali gitu. Dan satu lagi, benar, saya setuju sekali, berdoa dulu ya Bu ya. Jadi itu penting sekali, itu utama gitu untuk memudahkan semuanya. Ya, saya setuju sekali. Jadi kalau saya melihat dari cerita Bu Mena, prosesnya tersebut Ibu Mena sudah intinya Bu Mena ini diandalkan untuk kasus-kasus seperti itu dan sudah menerapkan proses konseling. Namun mungkin yang terjadi di Bu Dika mungkin juga sudah seperti itu. Namun pasiennya juga nggak ngaruh kali ya Bu Dika ya, tetap marah-marah mungkin ya. Iya Bu, tetap marah-marah Bu. Kami juga sering mengalami kayak gitu Bu. Nanti kalau ada pasien yang udah ditenangin masih tetap emosi, ada satu dokter itu Bu yang kami kasih, nanti panggil aja lah dokter itu. Nah, jadi kalau sama satu dokter itu bagaimanapun cerita pasiennya, dia bisa tenang Bu. Lewat telepon aja dokter itu bisa tenang deh Bu. Mungkin ada chemistry-nya, mungkin trik-trik orang Bu. Ada mungkin cara-cara tertentu ya. Nah, ini pengalaman saya juga ya Bapak Ibu ya, mungkin perlu juga ada kayak positive reinforcement ya. Jadi itu kayak kemarin itu ada mahasiswa yang
bawa pasien, dia nggak izin sama orang tuanya, gitu, ya. Di tengah jalan diambil langsung dibawa ke klinik gigi. Ya datang orang tuanya marah-marah, ya kan? Marah besar orang tuanya. Nah, kebetulan orang tuanya itu adalah suaminya. Ini yang datang suaminya ya. Istrinya itu adalah kajur keperawatan, ya kan? Nah, ini mahasiswa saya ini juga aneh, ketemu dia langsung mau pulang, bawa ke klinik gitu, ya. Nah, kemudian dia marah-marah besar, semua nggak bisa, sama Bu Mena, nggak bisa juga menyelesaikan. Akhirnya panggil saya yang untuk menyelesaikan. Sama Bu Mena, saya dudukkan, saya panggil, saya tanya apa permasalahannya, beliau menjelaskan semua, ya, menjelaskan semua. Kemudian saya meminta maaf memang. Terus saya minta maaf Pak, gini, mahasiswa saya seharusnya mereka meminta izin terlebih dahulu. Nah, saya baru di situ tahu kalau suaminya bapak itu adalah suami dari kajur perawatan. Nah, akhirnya saya bicara di situ. Mahasiswa nggak tahu, mohon maaf ya Pak ya, ternyata yang dibawa pasiennya adalah anak seorang ketua jurusan. Saya bilang, Bu Asnia, saya kenal banget, ibunya itu baik banget. Pokoknya saya ini dengan pujian. Di situ tenang, Bu. Jadi dia langsung berubah mukanya, nggak marah lagi, merasa tersanjung mungkin ya, karena kita menyanjung. Nah, ini sebenarnya cara Ibu Dika ya. Ada hal-hal yang perlu mungkin perlu sekali reward atau sanjungan supaya naluri alamiah, setiap orang tuh senang dipuji gitu. Nah, jadi mungkin ini salah satu hal yang bisa menjadi bahan yang akan kita sampaikan ketika ketemu dengan orang-orang. Ya gimana lah Ibu lihat sisi mana yang Ibu bisa puji gitu ya, Ibu lebih tahu nanti. Nah, waktu itu setelah itu beliau langsung berubah, kemudian langsung menurun bahasanya suaranya. Kemudian saya panggil mahasiswa saya, suruh dia minta maaf, dan itu clear semua. Nah, sampai teman-teman saya itu bilang, waduh kok bisa, gimana caramu? Saya ajarkan seperti itu ya. Jadi mungkin satu poin di sini mungkin perlu pujian sedikit. Tinggal kita lihat sisi mana yang nanti kita pujinya, ya, kita lakukan pujian itu dari sisi yang mana nanti Ibu lebih tahu ketika Ibu tahu berhadapan dengan pasiennya. Nah, ini bagus sekali sharingnya Bu Mena, terima kasih banyak. Ini juga sharing-sharing ini tentunya akan saya bawa ke kelas reguler Bu. Jadi nggak sampai di sini ya, saya akan kasih tahu, ini kemarin saya ngajar kelas FPR, ternyata mereka punya pengalaman ini, mereka solusinya seperti ini. Jadi sharing ibu-ibu ini jadi amal jariah ya Bu Mena ya, karena saya juga ngasih ilmu ke mahasiswa saya yang lain gitu ya. Nah itu, jadi terima kasih Bu Mena, Bu Dika atas sharingnya. Semoga semuanya lancar, mungkin dengan ilmu kos ini yang tidak seberapa, tapi sebenarnya pengalaman Anda sudah menjalankan itu, dan secara teori itu bisa mengembangkan lagi kapasitas Anda sebagai seorang konselor. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu. Ya, silakan Ibu Leni. Seperti teman-teman tadi Bu, Dika dengan Mena Bu. Saya bukan bertanya, cuman sedikit sharing aja Bu sama Ibu dan teman-teman yang lain. Boleh kan Bu? Silakan Ibu, boleh sekali. Jadi gini Bu, sama seperti Mena dan Dika juga saya pernah mengalami kasus seperti itu. Cuman gini Bu, di tempat saya bekerja waktu itu dokter giginya cuma satu. Kemudian dokter giginya ini ada referral ke klinik pemerintah gitu kan Bu. Ya, jadi dokter gigi referral juga. Dan kebetulan juga waktu itu ada pasien, setiap dia kali datang, dokter giginya tidak pernah ada Bu, tidak pernah standby, nah, kan gitu Bu. Jadi emosi pasiennya ini, kebetulan ya pasiennya memegang juga lah gitu Bu, di instansi pemerintah di tempat kabupaten saya bekerja kan Bu. Emosi
dan mengancam akan melaporkan ke Kadis, ke Dinas Kesehatan, ke Bupati, kata gitu kan Bu. Nah, jadi dia emosinya nih di meja screening gitu Bu, ke petugas screening. Sama petugas screening karena sudah berapa kali datang, yang si pasien tidak bisa ketemu sama dokter, akhirnya saya dipanggil itu Bu, untuk menenangkan si pasien ini tadi. Ya. Ya saya datang, saya temui, saya tanya seperti Mena, ada apa Pak, gitu-gitu kan Bu, apa masalahnya apa. Jadi dia intinya dia kecewa karena sudah 3 kali datang tidak bisa ketemu sama dokter. Saya mau cabut gigi, kata gitu Bu. Saya juga tidak perlu harus ketemu dokter. Sepertinya kalau ketemu dengan dokter ini mahal, kata macam itu Bu. Ketemu dengan bupati aja saya bisa. Kenapa ketemu sama dokter gigi sulit, kata gitu Bu. Jadi itu saya tertawa gitu kan Bu, tertawa. Kemudian saya bilang gini, Bapak kebetulan saja Bapak datang di saat dokter giginya tidak standby gitu. Tapi itu macam itu. Bapak katanya mau cabut gigi. Iya. Gigi mana yang mau Bapak cabut? Ditunjukkannya Bu, kebetulan gigi itu gigi anterior. Gitu kan Bu. Jadi saya bilang ini, Bapak percaya sama saya percaya sama Ibu deh. Yang saya tahu Ibu sudah cukup senior kerja di sini. Setiap dia datang ketemu terus sama Ibu macam itu kan Bu. Berarti Bapak percaya sama saya. Ya, kalau saya yang mencabut gigi Bapak bersedia. Kan gitu kan Bu? Iya, prinsipnya gigi saya keluar, gigi saya dicabut. Itu kan prinsipnya macam itu. Oke, kalau Bapak percaya sama saya, ayo kita ke poli gigi. Waktu itu masih di meja screening kan Bu. Kemudian ya masuk kan identitas segala macam dah Bu, kita anamnes segala macam dah Bu, ukur tensi, KU pasien lah kita ukur semuanya Bu, anamnesnya gitu. Kemudian karena ini giginya gigi anterior, kena tupoksi kita kan Bu, tuh berani kita ngerjakannya gitu. Nah, makanya akhirnya saya kerjakan lah Bu, giginya selesai dicabut. Itu dia bilang alhamdulillah macam itu Bu, selesai satu penyakit saya macam itu. Kan kalau macam ini macam itu Bu, saya nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu ngancam-ngancam macam itu untuk bisa cabut gigi gitu. Cuman ini akan jadi catatan ya macam itu. Saya akan teruskan ke kampusnya macam itu. Saya bilang ini aja Bu, itu hak Bapak untuk meneruskannya macam itu. Cuman tugas saya, tanggung jawab saya untuk memberikan pelayanan udah selesai Pak macam itu. Saya bilang itu Bu, ya terima kasih Dek macam itu kan, bersalaman lah kami Bu. Cuma saya bilang lagi gini, Pak, kalau bisa macam itu jangan diperpanjang masalah ini ya Pak macam itu. Masalah kita akan sering ketemu dengan Bu, Bapak akan butuh kami juga akan butuh Bapak kan gitu Bu. Jadi tapi kalau Bapak tetap mau melanjutkan itu hak Bapak itu Bu. Ya itu dia tertawa Bu, saya juga tertawa gitu. Bersalaman kami Bu, itu akhirnya dia pulang. Nah itu sedikit sharingnya Bu. Makasih Bu. Halo. Halo Bu. Keluar tak lempar Bu. Halo. Jaringannya cantik kali hari ini Bu. Iya, hilang-hilang timbul. Halo Bu. Mana Ibu aneh? Kayaknya Bu Nela terpental itu. Mental lagi. Bu Arnel udah terpental itu Bu. Gak ada lagi namanya. Iya, pas Bu Leni ngomong tadi tuh terpental. Udah capek kali. Ayo, udah lanjut ya. Udah. Beli apa ini tadi? Lihat Ibu, beli permen lagi. Lihat Ibu apa yang Ayu beli tadi. Kawan-kawan juga ada beberapa yang terpental itu. Hah? Lihat Ibu apa yang Ayu beli.
Sekarang udah banyak nih, udah 73 yang masuk, tadi 56. Itulah ini kawan Masih ada sharing-sharingnya, juga. teman-teman. Sehat, Sharing-sharingannya Ibu. bagus-bagus. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat Kak Lilis. Alhamdulillah sehat Bu. Kayaknya Sekar lagi kerja nih. Ibu Sekar. Sebut dia. Itis Atau- libur ya? Itis libur udah ya? juga. Itis nggak kerja lagi, Lis. Pengangguran sekarang. Pengangguran apa? Iyalah, di rumah aja. Dia meninggalkan dinas. Oh, enak iya. kali. Iya. Oh, mantap, Ya. mantap. Iya, di rumah aja. Yes, mantap. Enak tuh. Enak. Bisa Skripsi itu kayak mana? apa ya? Skripsi siapa yang udah siap? Kalau Itis kemarin judulnya pas di pembimbing, ditolak judulnya, diganti lagi. Bimbingan Pak Wirja kami empat-empatnya diganti. Empat semua diganti. Kemarin Itis kemarin mengajukan judul. Kebetulan kata Pak Nurdian judulnya terlalu mudah, diganti katanya. Izin Bapak Ibu, Bu Arnelanya sudah join. Kenapa Oke. diganti Bu Triasna? Siapa Ibu Triasna ya? Iya, Bu. Ya kenapa apanya yang mudah? Apa judul Ibu? Itu kan kemarin judul yang pertama kan di ACC tahap pertama, Bu. Jadikan judul 2. Yang pertama judulnya efektivitas menyikat gigi menyikat gigi 1 menit dan 2 menit terhadap kebersihan gigi dan mulut. Oh itu Ibu. Terus? Iya. Jadi kemarin udah dibikin latar belakang sama Pak Nurdin. Pertamanya Pak Nurdin belum respon, Bu, di WA tanggal 8 Januari belum di WA. Kemarin karena satu pembimbing sama Bu Irma udah suruh bikin latar belakang. Jadi kemarin itu bikin latar belakang juga, dikirim sama Bapak. Jadi Pak Nurdin mengomentari, kayaknya judul kamu terlalu mudah katanya, digantilah judul yang lain kata Bapak. Maka saya ganti lagi judulnya, Bu. Terus judulnya apa sekarang? Metode, Bu. Metode menyikat gigi. Kemarin waktunya, sekarang metodenya, Bu. Metode Ada menyikat gigi horizontal dan Apa bedanya metode sama waktu? Jadi itu. kalau menurut saya itu nggak ada yang mudah ya. Semuanya itu punya nilai yang plus gitu ya. Ya. Kalau metode malah udah banyak. Waktu itu belum banyak loh. Iya, itu lah, Bu. Belum banyak. Kok metode itu udah banyak sekali tuh orang meneliti. Malah waktunya itu yang banyak orang belum meneliti. Karena secara standar itu kan 2 menit ya. 2 menit. Ya kan? Ya. Nah, jadi kan Anda mau lihat yang waktunya 2 menit ya, yang waktunya 1 menit itu gimana status kebersihannya. Bener kan Iya. gitu kan, Bu? Iya, membandingkan seperti itu. Itu keren, Bu. Iya. Kok metode udah banyak tuh yang neliti bahasa Pak Nurdin. Ya, jadi Bapak ingin seperti itu. Soalnya yang Amerikan yang ada itu, Bu, udah pernah meneliti, dia katanya semakin lama kita menyikat gigi, semakin bagus hasil kebersihannya. Jadi itu udah clear katanya, semakin lama kita semakin bagus hasilnya. Jadi Bapak Nggak juga, Bu. Secara keilmuan, kalau dia lama menyikat tapi caranya nggak benar, Bu. Iya, itu, Bu. Iya. Iya, kalau dia lama 1 jam udah sikat gigi tapi caranya nggak benar, Bu. Iya. Tetap aja nggak bisa jadi banyak perspektif, Bu, yang dilihat di situ. Jangan hanya melihat sisi waktu gitu, sisi alasan Pak Nurdin tadi, jangan hanya lihat sisi waktunya, semakin lama itu semakin bersih, enggak. Makanya tuh saya sering bilang, saya sikat giginya sering tapi kok masih banyak tuh, nah karena caranya nggak benar, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau saya sih lebih menarik nih yang judul pertama, metode udah banyak. Tapi tetap semangat ya, Bu Triasna ya. Iya, Bu. Gak masalah, semoga pemujinya saya ya. Tapi udah diganti, Bu, dia ikuti Pak Nurdin aja, Bu. Iya, ikut Pak Nurdin aja, betul. Bagaimanapun ikut pembimbing, karena yang pasang badan nanti pembimbing. Iya. Ya? Benar. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Nela.
Ya, Bu Leni. Bu Triasna memang kemarin tuh sempat nelpon Lis, katanya berharap kali Ibu, Bu, pengujinya. Ibu nggak ngambil ABK, coba Ibu ngambil ABK tuh langsung saya tuh. Itulah. Itu nggak ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau Bu tuh langsung ke saya itu. Ratna Bu, waktu itu ada 2 judul, 1 judul tentang ABK, tapi nggak disetujui yang ABK. Ya, mungkin karena udah ada yang bukan sama Bu. Karena saya salah satu yang menyeleksi Bu. Terakhir yang punya Triasna ini saya juga yang ditanyain gitu. Iya. Saya mau bimbingkan Ibu juga kemarin, tapi itulah Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, jadi mungkin mudah-mudahan penguji ya, nanti saya minta sama Bu Eka, saya yang uji ya. Aduh, mudah-mudahan saya bisa ya Bu ya. Enggak, paling enggak kan jangan pikir saya nanti obok-obok, enggak Bu, paling enggak nanti saya ngarahkan gitu ya. Aman tuh Bu, ya. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama, ingatkan ya Bu. Oke, Ibu Leni. Ibu Leni, mana Ibu Leni? Waduh, Bu Leni ngambek ya nih. Enggak, ya hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu Leni, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sharingnya Bu Leni. Saya juga belajar nih dari sharing Bu Leni terkait dengan bagaimana Ibu bisa menghadapi orang-orang yang agak sombong gitu ya Bu ya. Jadi kan Bu, intinya kan dia memang sebenarnya nggak nyari dengan prodi pun dia udah oke gitu ya. Dia hanya mungkin sebel setiap dia datang nggak ada dokternya karena yang dicari dokter yang mungkin. Tapi sebenarnya Ibu bisa menangani itu dengan baik dan Ibu sudah menyampaikan dengan baik. Nah saya rasa dengan hasil yang didapat itu udah clear gitu. Dia tidak mempermasalahkan dia dan sudah oke dengan itu. Cuman sebelnya tuh masih ada karena dokternya nggak pernah ada gitu ya. Nah intinya Ibu sudah menjalankan peran Ibu sebagai seorang terapis dengan baik. Gimana kita bilang itu baik? Karena Ibu sudah menyelesaikan masalah. Ya, Ibu sudah cabur giginya. Kemudian Ibu dia sangat dia puas dengan itu, kemudian dengan cara Ibu, dan dia membanggakan Ibu karena Ibu kan dia tahu kalau Ibu yang senior. Nah ini nih poin penting, Ibu sudah berhasil ya. Keberhasilan sebagai seorang konselor apabila pasien sudah melakukan instruksi yang kita berikan dan melakukan perawatan yang kita setujui bersama-sama. Disetujui. Ya, Indah. Seperti itu ya Bu Leni. Ya, terima kasih banyak Ibu Leni, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Ini saya juga udah ke pasar tadi udah belanja. Ini waktunya saya memasak, ya. Jemput anak-anak. Ya Bu, enak ya Bu. Ya. Itu Bu Risma. Bu Risma, Bu Risma pembimbingnya siapa? Pak Nasri Bu. Wah, Pak Nasri, Bu Risma harus rajin ya. Nggak boleh salah loh. Pak Nasri itu orangnya perfect. Teliti. Iya Bu. Ya, jadi Bu Risma harus menguasai apa yang Bu Risma tulis dengan apa yang harus dipahami karena itu akan ditanya-tanya detail oleh Pak Nasri. Ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. PJ mana PJ? Untuk jadwalnya kapan PJ? Jadwal yang sebenarnya? Sebenarnya itu Bu setiap hari jam 10 iya Bu 10.50 jam 11 kurang 10 menit sampai jam Segera ya Kak. Jadi saya tolong jangan tolong diingat dulu ya. Jadi saya itu di jam itu beradu deh. Jadi kalau memang bisa, kalau ada kosong, saya jam 8 masih kosong dalam sekian kali pertemuan. Kalau Anda masih kosong antara jam 8 sampai jam 10, boleh kabarin saya. Ya, misalnya ada dosen yang nggak masuk gitu, boleh kabarin saya bisa masuk. Jadi waktu libur itu kita gunakan ya untuk tidur, manis, shopping gitu, masak gitu ya, nggak belajar ya. Gitu ya, Febri ya. Iya Bu. Baik, terima kasih banyak. Selamat memasak ibu-ibu semua. Selamat menunaikan aktivitas emak-emaknya. Sampai ketemu lagi. Semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Saya Bu. di ya. Ibu.
Tumben Kak Risma hari ini nggak bersuara. Kak Risma kalem. Kalem hari ini. Kalem Apa? Kakak. Apa kakak? Kakak skripsinya udah selesai ya? Wih, Belum. Kata udah Bu kemarin Ardela, selesai Kak Risma tuh tenar loh. Belum selesai skripsiku lagi itu. Lagi merancang-rancang. Kak Risma artis 2026. Iya, RPL. saya kakak kayaknya di RPL nih. Ya. Mudah kita sukses, bisa kita wisuda tahun ini. Amin, amin, Ya. Sehat-sehatlah kita. amin. Kakak penggemar semua dosen kayaknya. Suaranya yang paling ditunggu kakak tuh. Iya. Idolanya Bapak Ibu dosen. Iya Ibu. Salut sama kakak. Kak Risma. Oke lah, Lis keluar ya. Kita apa ya? Yang baru-baru kita kerja, kita apain ya? Kita bikin perkenalan atau kita bikin apalah sama dokter yang dosen yang baru-baru ya. Nanti kakak kalau ada kesulitan minta backingan ya. Ya. Mantap. Semangat kakak. Kalau kakak udah selesai bantu aku ya. Iya, aku juga bantu ya. Kakak yang bantu aku lagi. Aku ketinggalan nih. Aku juga udah kau ini aku belum jelas. Sama kita ketinggalan nih. kakak. Belum mulai sama sekali. Aku udah ketinggalan nih kak. Judul baru lagi nih. Ya, pokoknya semangat kita berusaha. Wah, mantap. Oke ya, mau kerja Oke. ya. Ya, Oke. aku nggak tahu. Aku